حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan kepada kita tentang diturunkannya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk itu, dan juga sebagai furqan, yaitu pembeda mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebelum adanya kewajiban di bulan Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka di sini menjelaskan kepada kita bahwasanya kemuliaan, keutamaan bulan Ramadan itu bertambah lagi mulia dan utamanya karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa saja dan siapa saja yang terkait dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di sisi Allah karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Mekah adalah tempat yang paling mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan kemudian Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia karena di dalamnya padanya diturunkan Al-Quran. Kemudian kita umat Islam adalah umat yang paling mulia, umat yang dikeluarkan oleh Allah sebaik-baik umat, sebagaimana dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia karena Al-Quran turun kepada kita dan menjadi pedoman hidup kita. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Oleh karena itu, di sini Ramadan dan puasa di bulan Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana kita senantiasa terkait kehidupan kita ini dengan Al-Quran. Senantiasa diri kita ini selalu berhubungan, berta'amul atau bermuamalah, atau yang kita kenal dengan bergaul dengan Al-Quran lebih baik lagi dan lebih intens lagi. Di sini Allah SWT menjelaskan bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Allah menyebutkan hudan linnas, bukan hanya hudan lil muttaqin, bukan hanya petunjuk bagi orang-orang bertakwa, tapi juga petunjuk bagi manusia. Maka siapa saja manusianya yang dia ingin mengambil petunjuk dari Al-Quran, maka niscaya Allah akan berikan petunjuk kepadanya. Terlebih lagi orang-orang yang beriman. Kita banyak melihat bagaimana orang-orang yang tidak beriman sekalipun, orang-orang yang tidak beriman terhadap Al-Quran, tapi dia mereka mempelajari kandungan Al-Quran. Mereka bisa melahirkan hal-hal yang bisa mencengangkan umat manusia, yaitu penemuan-penemuan ilmu yang mereka dapatkan hanya karena hasil dari mengambil petunjuk dari Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga adalah wa bayyinatin minal huda. Al-Quran adalah penjelas dari petunjuk itu sendiri. Maksudnya adalah liman tadabbara bihi. Al-Quran akan menjadi petunjuk, penjelas dari petunjuk itu sendiri bagi orang yang mau merenunginya, mau mentadaburinya. Dan juga terakhir, Al-Quran itu adalah Al-Furqan, yang membedakan mana yang benar dan mana yang salah, yang baik dan yang buruk. Maka barang siapa yang dia berpegang teguh dengan Al-Quran, banyak bergaul dengan Al-Quran, hidupnya akan berada di dalam petunjuk, hidupnya akan diberikan bimbingan oleh Allah SWT, dan dia akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar
dan mana yang salah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keterkaitan puasa di bulan Ramadan dengan turunnya Al-Qur'an atau Al-Qur'an itu sendiri, bahwasannya puasa itu mengajarkan kepada kita akan menjadikan jernihnya pikiran kita dan akan menjadikan lembutnya hati kita. Maka orang yang berpuasa yang lebih banyak bergaul dengan Al-Qur'an, dia akan semakin baik pikirannya dan akan semakin lembut hatinya dan akan semakin baik kehidupannya. Dan terakhir ditutup oleh sebuah hadis dari Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat beberapa kaum dengan Al-Quran ini, yaitu bagi siapa yang mau bergaul dengannya, berpegang teguh dengannya, dan Allah akan merendahkan beberapa kaum yang lain karena sebab meninggalkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.